Ya. Jadi Pak sudah rekam sehingga nanti untuk merelay ulang nanti Pak upload ke YouTube ya kalau Anda mau mempelajari ulang ya untuk persiapan ujian atau mengerjakan tugas-tugas bisa ditonton atau dibaca lagi nanti di file presentasinya juga. Ini Pak, matikan video bentar. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemilihan strategi ya, bagian kedua. Kalau pemilihan strategi bagian pertama itu kan berkaitan dengan pemilihan prasarana ya, pemilihan hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi bisnis ya. Ada metode yang kita sebut dengan hot site, ada cold site ya, ada backup ya, ada rebuild, membangun kembali ya, relocate ya. Nah, itu yang kita lihat di yang pertama ya. Nah, yang di bagian kedua ini berkaitan dengan pemulihan dari data, pemulihan data, komputer, sama komunikasi, dan juga fasilitas ya. Ya. Jadi kalau pemulihan komponen komunikasi data itu berkaitan dengan ya komunikasi dan data dari customer ya atau data-data pelanggan ya. Kalau di perguruan tinggi ya data-data mahasiswa, data-data mahasiswa, data-data dosen, data-data orang tua ya. Kalau semuanya hilang, semuanya ini akibat misalnya ada kejadian bencana atau servernya down atau tidak bisa diakses ya, karena misalnya ada serangan atau apa. Nah, pemulihannya itu bisa dilakukan secara manual. Ya. Dan juga yang kedua supply chain-nya, rantai pasoknya itu terputus. Nah, bagaimana dipulihkan? Setelah itu berkaitan dengan komunikasi, data ya. Komunikasi itu bisa data, bisa voice, tapi dengan perkembangan teknologi saat ini kan data voice itu bisa digabung ya dalam sebuah perangkat ya. Yang kita tahu sekarang ya, WhatsApp ini kan sangat powerful ya, atau Telegram itu ya. Nah, komputer berkaitan dengan komputer server ya, PC, sekarang ada laptop, mobile ya, mainframe itu sama mitranya ini ya teknologi-teknologi lama ya. Mungkin perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan mainframe. Setelah itu software ya. Software juga ya. Kalau ada bencana, ada accident yang menyebabkan komputernya down kan harus diinstal kembali ya softwarenya ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang kalau software berlisensi bisa langsung di-download ya dari perusahaan langsung, bisa dari Microsoft, bisa dari perusahaan-perusahaan lain atau yang software open source juga sudah banyak ya. Sehingga software ini selain backup-nya secara manual ya, ada di hard disk eksternal atau di kalau sekarang CD tidak lagi ya, magnetic media itu. Sekarang lebih banyak ke penyimpanan eksternal itu ya. Setelah itu di cloud juga bisa disimpan software-softwarenya, tinggal dipanggil, di-retrieve kembali ya. Nah, berkaitan data juga ya. Kalau dulu ada magnetic data, non-magnetic media, nah sekarang sudah kita bicara mengenai cloud ya. Nah, jadi voice communication itu menggunakan beberapa operator komunikasi. Ya. Jadi jangan hanya tergantung dari satu ya. Ya kita di Kupang ya biasanya menggunakan satu ya. Contohnya di Istiqom ada Telkomsel menggunakan IndiHome ya. Tapi bisa juga ada alternatif lain. Baru kemarin diinstal yang untuk BTS untuk menggunakan yang dari bantuan dari Dikti ya melalui ITS ya. Itu juga ada. Tapi itu nanti ada langganannya. Dan juga kalau bisnis-bisnis besar bisa juga dia menggunakan yang lain sehingga satunya down, satunya tidak bisa ini jalan atau ada gangguan, yang lain bisa meng-backup. Nah, buat grup komunikasi antar karyawan ya, ini juga penting ya. Makanya di mahasiswa dosen semua itu ada grup semua ya, WA grup ya. Atau sekarang ada Telegram ya, grup Telegram.
Nah, yang berikut data komunikasi ya, harus menggunakan berapa operator komunikasi, bisa menggunakan internet, mobile, WAN ya, LAN, WAN. WAN ini ya wide network ini ya bisa internet, mobile internet. Nah, intinya voice dan data komunikasi kedua harus memiliki skema ya. Harus punya arsitektur skema sehingga ketika terjadi gangguan, ketika terjadi ini tinggal baca ya, dia punya blueprint lah kira-kira begitu. Kira-kira mana yang harus diperbaiki dan deskripsi dari network. Kadang-kadang kan kita hanya tergantung pada operator ya, datang Telkom misalnya, Telkom datang ya pasang, contohnya di Stikom ini, pasang di kampus, pasang kabel seperti ini ya, bagian rumah tangga ya Pak Volkes hanya lihat saja, tetapi harusnya kan ada dokumennya ya, ada dokumen, ada ini ya, sehingga ketika terjadi gangguan atau apa bisa ditrace kira-kira mana, bagian mana ya, nah, kira-kira itu ya. Dan listrik juga sama ya, listrik juga harus punya dokumen ya, blueprintnya lah kira-kira. Pemasangan listrik, titik-titik lampu, penggunaan kabel, penggunaan stop kontak, penggunaan trafo atau apapun juga berkaitan listrik, itu juga harus ya, harus dimiliki. Sehingga nanti kalau ada kejadian atau ada gangguan, ada bencana ya, nanti pemulihannya lebih cepat ya. Dan juga ada fasilitas, komponen fasilitas atau SDM. Ini fasilitas bisa elektrik, bisa juga ini AC ya. Kalau heavy AC ini adalah heating, ventilation, air condition ya, AC. Jadi pemanas, kalau mungkin di kita daerah tropis tidak ada pemanas ya. Tapi kalau daerah-daerah barat, negara-negara barat pasti ada tempat pemanas. Juga ventilasi ya, ventilasi dan juga AC ya. Setelah itu security system, sistem keamanan, misalnya CCTV atau apapun juga ya, yang down ya, bisa diperbaiki ya fasilitas. Setelah itu struktur. Dan yang berikut adalah SDM-nya, people-nya ya, staff ya. Nah, ini skill sama keberadaan ya, keberadaan daripada staff itu juga sangat penting ya. Karena apa? Ketika terjadi perubahan, contohnya pandemi COVID ini kan, perubahan bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. Skill dari seorang pegawai ya, itu harus berubah, paradigma berpikirnya harus berubah ya. Skill kemampuannya ya, harus ditambahkan ya. Dalam mengakses misalnya bekerja rumah misalnya setiap jam 11 dimonitoring dari atasan, harus membuka Zoom ya, harus mereport ya, harus mengirim via email, mengirim via WhatsApp dengan format-format pengirimannya itu sudah disesuaikan. Nah, itu pegawainya harus tahu gitu ya. Nah, itu makanya ada skill-nya ya. Setelah itu ada availability ya. Intinya harus meluangkan waktu ya, prosedur-prosedurnya harus diikuti. Setelah itu yang berikut fasilitas yang ya, ini dukungannya, sarana-sarananya ya, furniturnya ya, kursi, mebelnya ya, meja kursi ya. Kalau terjadi kerusakan atau apa ya segera diperbaiki ya. Office, peralatan kantor ya, ATK, misalnya equipment produksi mesin-mesin produksi ya. Kalau di pabrik-pabrik, di bisnis-bisnis besar mungkin ada ya peralatan produksi. Setelah itu office supplier ya. Nah, hal-hal ini yang harus dipulihkan ya, secara cepat ya. Nah, pemulihan fasilitas itu berkaitan dengan struktur dan power. Nah, struktur itu bisa pindah ke bisnis, unit bisnis lain yang memiliki ruang kosong atau renovasi perbaikan struktur. Ya, itu di dalam gedung ya, di dalam kantor. Misalnya satu unit daerah unit bisnis itu misalnya terjadi kebakaran misalnya. Nah, ruangan itu boleh dipindahkan untuk ke unit bisnis lain yang kosong sambil menunggu renovasi atau perbaikan.
Saya itu berkaitan dengan power atau listrik, ya bisa menggunakan generator darurat. Ya. Nah, seperti di Stikom, kalau PLN-nya padam, ya bisa menggunakan genset. Ya. Atau kalau ada kabel-kabelnya ini bisa membuat sambungan ya, ke beberapa gardu daya, atau sekarang ini kan di PLN itu ada mobil PLN tuh kayaknya, mobil listrik ya. Apa namanya? Semacam genset berjalan itu. Nah, mungkin saja bisa disewa ya kalau bisnis-bisnis membutuhkan suplai power yang besar. Pemesanan instalasi kabel yang dihubungkan ke generator darurat. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan power. Nah, asuransi juga salah satu alternatif ya kalau bisnis mengalami gangguan atau bencana. Nah, jika organisasi tidak mengadopsi strategi yang direkomendasikan, atau jika tidak ada strategi yang tersedia, maka asuransi dapat digunakan sebagai strategi untuk menjaga agar bisnis, perusahaan, atau organisasi tetap layak secara finansial. Kalau di dunia barat, Eropa, Amerika itu sudah biasa asuransi ya. Jadi orang tuh tidak kaget, tidak was-was, tidak ini kalau misalnya ada kejadian kebakaran, bencana. Karena semuanya sudah diasuransikan. Ya. Nanti asuransi yang bayar. Tapi kalau di Indonesia mungkin penggunaan asuransi itu masih pilihan ya, alternatif. Mau atau tidak ya. Nah, ya, pentingnya asuransi itu ya, kalau ada terjadi force majeure atau terjadi gangguan ya, tiba-tiba kebakaran atau bencana atau apa ya, bisa ditanggung oleh asuransi ya. Asal promo-promo atau program-program asuransi itu memang ada ya. Nah, tinggal mengklaim ya, perlu klaim melalui lembaga atau bagian resmi. Jadi kita klaim juga harus, karena untuk klaim sebuah asuransi juga perlu ada prosedur ya. Jadi jangan sampai klaim kita ditolak karena laporan kita itu tidak sesuai dengan ketentuan. Maka harus ada bidang atau lembaga atau bagian khusus yang menangani. Sehingga penjelasannya itu komprehensif gitu ya. Nah, itu asuransi. Nah, yang berikut pemulihan SDM staf karyawan tadi ya, karena kita tahu kontribusi SDM itu adalah komponen yang sangat penting. Jadi yang terpenting dari sebuah bisnis itu sebenarnya orangnya. Nah, contohnya Anda senang makan di sebuah warung ya atau di sebuah tempat makan. Itu bukan karena karena selain karena mungkin representatif tempatnya, tapi juga karena masakan. Nah, masakan itu oleh siapa ya? Pasti orang chefnya gitu ya. Kayak di bisnis tertentu SDM itu sangat penting. Bukan tempatnya. Kalau gedungnya bagus, mentereng ya, modern dan bagus. Tapi kalau tim kerja atau orang yang tidak memiliki kompetensi yang baik juga bisnisnya pasti kurang baik ya. Setelah itu makanya harus ada rencana pemulihan staf nomor 2 ini. Yang kalau nomor 3 nah ini ya, strategi pemulihan staf ini dengan menghitung kontribusi. Jadi dengan adanya pandemi ya, contoh kemarin itu banyak bisnis-bisnis yang mem-PHK-kan ya, atau menghentikan sementara staf. Nah, untuk menentukan staf mana yang harus dihentikan, staf mana harus diteruskan, harus ini ada variabel kualitas ya dan kuantitas. Kuantitas jadi berapa banyak yang harus di ini. Ya. Nah, kualitas ya, berapa yang harus dipertahankan? Ya, pasti unit atau bagian personalia atau bagian SDM-nya itu pasti menghitung ya performa dari karyawan. Jangan sampai salah memutuskan ya, malah karyawan yang the best, terbaik malah diberhentikan atau diberhentikan sementara gitu ya. Nah, itu juga sangat penting dalam strategi pemulihan staf. Dan juga ini ya, supplier ini juga sangat penting ya. Kalau kita mengalami sebuah gangguan, sebuah bencana ya seperti Seroja ya yang tahun lalu bulan April itu. Wah, ini tepat nih 1 tahun ya, plus 1 hari ya. Ya. Tanggal 4 April kan Seroja. Iya, Bang. 2021. Ya. Nah, itu kan banyak ya bisnis-bisnis yang mengalami dampak ya. Nah, kalau kita punya vendor, punya supplier ya,
Nah, itu berarti sangat bisa cepat memasok barang atau jasa. Jadi kita bisa jadi prioritas pertama ya. Kalau kita sudah punya vendor atau supplier. Kita tahu ya waktu habis Roja itu kan banyak kelangkaan ya. Khususnya itu ya, atap seng ya. Ya, Kalau kita sudah punya supplier, sudah punya ini, mungkin kita menjadi prioritas ya. Atau juga kita bisa membuat alternatif vendor di luar area bencana. Misalnya dari Surabaya, kita punya nomornya, kita punya hubungan, ya kita bisa langsung pesan dari Surabaya. Karena itu di luar bencana. Karena di Kupang kan jadi area bencana. Nah, itu strategi-strategi sebuah bisnis ya dalam keberlangsungan. Jadi sebenarnya seorang owner atau seorang pemilik bisnis itu tugasnya tuh sebenarnya harus banyak bertualang ya, mencari-cari seperti itu ya. Biar karyawannya bekerja tapi dia lebih banyak bertualang keluar mencari peluang-peluang ya seperti vendor-vendor sehingga dia memiliki banyak banyak amunisi lah ya. Kalau ada terjadi ini, dia punya plan A, plan B, plan C, ya itu. Sehingga strateginya tetap berjalan. Nah, ini juga ya hubungan dengan pelanggan juga salah satu faktor pemulihan. Jadi misalnya pelanggan yang tadi gara-gara pandemi, pelanggannya itu di PHK sementara, dirumahkan sementara, ya. Nah, itu juga penting untuk ini menjaga tetap menyimpan nomornya dan juga ini pelanggan ya. Nah, pelanggan juga ya itu juga harus tetap dihubungi sehingga pelanggan itu tahu bahwa oh ini tetap masih ada ini bisnis ini sekalipun kena Seroja misalnya kantornya tutup tapi hanya beberapa saat. Nah, itu bagian-bagian tertentu harus sering menghubungi si pelanggan. Sehingga ketika dia datang kok kantornya tutup terus malah wah ini berarti tutup beneran. Tapi kalau kita hubungi, kita sampaikan berarti mereka tahu. Gitu ya. Setelah itu bagian atau staf yang ditunjuk ya untuk menghubungi pelanggan sehingga redaksinya itu sama, jangan berubah-ubah ya. Nah, kalau kita kasih satpam, kasih OB ya atau OB yang tidak terlalu paham, tidak punya kompetensi dalam menjelaskan apa yang terjadi di bisnis itu malah nanti customer-nya lari. Tetapi orang-orang yang punya kapabilitas, punya kompetensi ya, nah, mungkin pelanggan bersedia untuk istilahnya menunggu lah ya sampai bisnis tersebut jalan. Gitu ya. Untuk membahas situasi dan kondisi yang dialami bisnis. Ini sangat penting ya. Nah, rencana-rencana strategis dalam pemulihan untuk recovery itu pasti membuat rantai komando ya. Kita lihat ya waktu Seroja tahun lalu di H-1 atau H-2 itu sudah ada ya di struktur rantai komando di kantor gubernur itu dibentuk. Atau sekarang pandemi ada Satgas COVID-19 di pusat, di provinsi, di kota ya. Nah, kalau waktu awal pandemi kan kalau kita nonton TV itu tiap malam ya itu ada semacam press release ya. Itu apa? Itu melakukan yang namanya evaluasi. Kira-kira tugasnya Satgas itu hari itu seperti apa? Mereport ya jumlah-jumlah yang terdampak, terkena, terinfeksi COVID ya, yang sembuh berapa, yang tidak sembuh berapa, kabupaten mana yang trennya naik, provinsi mana yang trennya naik. Nah, itu dilaporkan oleh Satgas untuk pemulihan. Jadi pembentukan tim atau staf pemulihan sangat penting, membuat penjadwalan ya, berapa sering melakukan uji coba terhadap bencana ya. Jadi memutuskan sebuah provinsi itu PSBB dulu ya, pembatasan orang atau sekarang PPKM itu ya. Nah, itu di keputusan-keputusan itu harus dilakukan melalui evaluasi ya. Evaluasi secara terencana dan terjadwal. Untuk apa? Untuk dilakukan pengendalian. Jadi kalau kasusnya sangat banyak dikendalikan dengan apa? Dengan pembatasan ya. Kalau memang sudah landai, sudah turun, ya ditingkatkan. Misalnya dari level 3 ke level 2 ke level 1 seperti itu. Nah, ini strategi-strategi yang dibuat oleh struktur ya Satgas.
Dan juga harus tetap dipertahankan, ini maksudnya tidak kendor ya. Kita baca ya di TV, kita nonton ya, kalau di TV atau kita baca di media-media mainstream lainnya, banyak ya di satu RT itu terinfeksi semua ya COVID. Gara-gara apa? Karena kerumunan tidak dicegah gitu ya. Nah, maka tim ini harus punya ini ya, punya kemampuan lah ya untuk mencegah agar tidak terjadi ancaman atau bencana yang lebih hebat lagi. Oke, ini nanti satu tugas diskusi, tapi kita akan, karena ini minggu depan sudah UTS, jadi tugas dan diskusi ini nanti per kelompok ya. Kelompok. Nanti Pak akan sampaikan di slide berikutnya. Nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum masuk ke pembagian kelompok untuk kita UTS nanti ya. Nanti kita ambil kasusnya pandemi COVID. Referensinya dari mana? Referensinya dari sebuah dokumen ya, dokumen yang Pak sudah sharing juga di Google Classroom ya. Anda mungkin sudah cek ya di Google Classroom ada ini. Ada sebuah dokumen, ini Pak tunjukkan dulu melalui Zoom. Ini ya yang sebuah dokumen ya, panduan perencanaan manajemen kelangsungan usaha bisnis contingent management untuk ancaman pandemi COVID-19. Ya. Referensi bagi lintas sektor industri dalam menyusun rencana tanggap darurat dan kontingensi bisnis untuk disrupsi karena penyebaran COVID-19 ya, dari kasus paparan tempat kerja hingga karantina wilayah atau lockdown. Jadi disusun oleh beberapa orang ya, ada 5 orang ini. Itu kerjasama dari IRMAPA, CRMS dan Proxys ya. Nah, ini yang kita jadikan referensi untuk ujian tengah semester, di mana adik-adik akan membentuk kelompok ya. Dan kelompok itu akan presentasi ya. Presentasi dengan referensinya ini. Jadi akan dibagi dalam berapa kelompok ya. Nah, kelompok ya, nanti akan menjelaskan presentasinya part by part ini, bagian demi bagian di dokumen ini ya. Nah, dokumen pas sudah kirim tinggal Anda download dan dipelajari ya. Nah, nanti Pak jelaskan di slide. Jadi jangan salah ya dokumennya ini ya. Anda baca. Setelah itu Pak tampilkan di slide-nya dulu. Nah ya, tugas UTS, studi kasusnya perencanaan keberlangsungan bisnis untuk kasus perencanaan keberlangsungan bisnis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya. Tapi kalau misalnya dokumen di Provinsi NTT atau di Kota Kupang ada, mungkin bisa juga ya diambil sebagai referensi ya. Nah, ini contohnya tadi ya, di buku tadi, dokumen tadi ada semacam ini, skenario organisasi dengan menggunakan dokumen BCM atau PKB dan tanpa BCM. Kalau menggunakan model memiliki dokumen itu BCM, pasti kinerjanya akan naik ya. Jadi ini pertama kinerjanya 100%. Setelah terjadi pandemi dia akan turun ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini grafiknya, di sumbu tegak ini, vertikal ini kan kinerja ya. Jadi makin tinggi kinerjanya makin baik ya, 100%. Sedangkan sumbu mendatar ya, dalam ini kita sebut sumbu X gitu ya. Makin ke kanan waktunya tambah banyak. Nah, ini ilustrasinya ketika terjadi pandemi ya, dia fall, jatuh ya, turun ya, ini kira-kira kita estimasi 60%. Nah, setelah turun dilakukan apa? Pengelolaan krisis. Karena apa? Sudah ada dokumen ya, dokumen PKB-nya. Nah,
Jadi pengelolaan krisis itu nanti akan dibuat strategi. Bagaimana strategi pemulihan dijalankan. Nah, nanti kita akan lihat di rincian bab-babnya itu ya. Apakah harus bekerja dari rumah? Ya. Nah, ini pasti turun performanya. Seperti perkuliahan juga ya. Perkuliahan mungkin tidak ideal ya kalau Anda dari Zoom, mungkin kata-kata dosen kurang jelas ya karena tiba-tiba internetnya mati ya, itu berarti performanya memang turun. Tetapi akan dinaikin pelan-pelan. Dengan apa? Mungkin dengan repetisi, pengulangan, ya, dengan membaca kembali. Nah, maka di sini strategi dijalankan, dia naik terus. Sampai satu saat dia kembali, kinerja kembali. Sekalipun menggunakan work from home. Begitu. Tetapi kalau tidak memiliki dokumen BCM, ya dia seperti pepatah itu ya, kemana angin berhembus. Ya jadi ikuti saja. Ya kalau disuruh tutup ya tutup. Kalau tidak ada pemasukan lagi, karyawannya di PHK ya. Akhirnya lama-lama bertambahnya dengan waktu, kinerjanya makin turun sampai di sini nol. Pada waktu tertentu dia nol. Ketika dia nol, kalau bisnis yang lain malah naik 100%. Ya ini pasti tutup ini sampai ke minus ini. Minus ini berarti dia ngutang rugi gitu ya. Nah, contoh ini. Ini ilustrasi ya. Nah, yang Anda kerjakan itu apa? Nanti Pak ilustrasikan di sini. Nah, sebelum ini Pak ini dulu ya. Nah, ini yang Anda kerjakan ya. Jadi tadi di kelas A mereka dapat 7 kelompok ya, karena kemarin dibentuk di di kelompok PKM itu ya, mengerjakan proposal itu. Nah, nanti di kelas B kira-kira dapat berapa kelompok ya. Ini Pak kasih ada 9 ya, 9 ini. 9 bagian yang tinggal nanti dipilih. Nah, ini kelas A ya. Kelas A tadi kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, kelompok 8, 9 ini kelas C punya. Nah, sekarang kelas B kira-kira ada berapa kelompok ya? Kemarin yang waktu tugas proposal PKM ada berapa kelompok yang terbentuk di kelas B? Jadi ini karena UTS ya, nanti kembali lagi ke kelasnya masing-masing ya. Sehingga nanti adik-adik coba ketua kelas. Michael ada Michael? Ada Pak, ada Pak. Ini apa sudah bagi-bagi ini kelompok 1 bahas tentang pendahuluan di halaman 1 sampai 3. Kelompok 2 bahas tentang panduan praktis penerapan BCM untuk kasus COVID-19 halaman 4 sampai 11. Kelompok 3 membahas tentang modifikasi aktivitas atau proses. Kelompok 4 membahas kerja dari rumah ya, work from home atau KDR ini. Bukan KDRT ini ya, KDR ya. Halaman 25 sampai 27. Kalau kelompok 5 membahas kerja di lokasi alternatif KLA. Kalau kelompok 6 alih daya ya, mengalihkan daya. Halaman 32 sampai 35. Kelompok 7 halaman 36 sampai 39, kelompok 8 40 sampai. Tetapi kan satu kelompok 5 orang ya, Michael ya, nanti kamu bentuk. Di kelas B ini ada berapa orang? Kelas B, di absennya ada berapa orang, Michael? 30, Pak. 30 berarti bisa dapat 6 kelompok ya. Semuanya aktif ya, kelas B. Ya, nanti coba dibentuk hari ini kalau bisa nanti kita kan sampai jam 11 ya, dari jam 11 sampai 12 coba saling koordinasi di WA group untuk mengirim anggota kelompoknya ya. Bisa ya Michael ya? Topik atau temanya kan tadi sudah ya, sudah dikirim. Oke, oh ini. Ini kelas B-nya ini ada, oh ya 30 ya, betul ya. 30 ya, berarti memang banyak juga. Ini absennya. Kalau suruh Pak yang ini berarti Pak langsung bagi 1 sampai 5 kelompok 1.
6 sampai 10 kelompok 2. Mau seperti itu atau kalian bagi sendiri? Kelompok 3, 11 sampai 15. Hah? Bapak yang bagi atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri. Bagi sendiri ya, tapi adil ya. Bagi sendiri, Pak. Inti satu kelompok 5 orang ya. Kalau Pak bagi ya langsung 16 sampai 20 kelompok ini, 21 sampai 25 ya. Tapi kalian putuskan bagi sendiri berarti secepatnya untuk memberikan ini. Nama-namanya di Michael sudah ada belum atau Pak kirim ya? Nama-nama apa? Nama-nama ini teman-teman semua. Di ketua kelas bisa akses ya itu. Bisa atau Pak, tidak? Bisa ya? Bisa, Pak kirim di chatting saja tidak apa-apa. Biar kamu sudah mengantongi nama-nama, tinggal infokan ke teman-teman apa namanya. Karena pengalaman kemarin yang hibah PKM itu kan harus sampai H-2, H-3 belum ada yang kelompoknya ada yang ini. Jadi kalau kelompoknya kerjanya dengan cepat ya bisa. Ini waktu UTS-nya ini Pak kasih waktu 2 minggu ya untuk mengerjakan ini ya. Bisa ya. Jadi UTS kita sekalipun Pak sudah kasih panitia soal, tapi nanti Anda kerjakan yang versi video apa buat ini ya, tugas ini saja ya. Ini Pak kirim daftar hadir itu ya, ini file daftar hadir pertemuan 4 itu sebagai referensi. Sudah di ini ya, di apa namanya? Berarti kalian Pak kunci ada 6 kelompok ya. Pak kasih tanda hijau ini ya. Ya, Pak. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6. Berarti kelompok 7, 8, 9 tidak ada ya. Tapi misalnya ada kelompok 6 ternyata melihat di poin apa di bagian 7 ini bagus ini. Wah, ini kayaknya kita boleh ya. Anda 7, 8, 9 kan kosong ya. Anda boleh mengambil ini. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah pelajari ya Anda pakai saja yang Pak sudah bagi ini ya. Karena 7, 8, 9 itu untuk kelas B kosong. Kalau kelas A itu sampai kelompok 7. Nah, kelompok 8 dan 9 ini dikasih kelas C. Oke ya, dikunci ini ya. Jadi nanti dibuat. Kalau kelompok 1 langsung ini. Jadi jangan tanya lagi. Kelompok 1 kami kerjakan bagian mana, Pak? Nah, ini sudah ada di sini. Kelompok 2 ya kerjakan ini. Kelompok 3 ya ini. Kelompok 4 ya ini. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Jelas ya? Jelas ya Michael ya? Sekarang tinggal ini. Apa namanya? Untuk membagi-bagi dulu. Coba saling diskusi dulu coba. Oke ya, jadi sudah di ini ya, nanti materinya Pak kirim juga ya. PowerPoint ini. Untuk apa panduan tadi Pak sudah kirim di Google Classroom ya, nanti bisa di-download. Nah, apa yang dilakukan di tugasnya ya? Pertama ini, buatlah presentasi dalam bentuk video singkat 3-5 menit per anggota kelompok. Jadi, semua anggota kelompok harus presentasi. Kenapa? Biar ada nilai UTS-nya. Jadi misalnya 5 orang, yang slide itu hanya 4 orang. Berarti 1 orang nanti tidak ada nilai UTS-nya. Nah, ketika videonya jalan harus ada, oh ini nama saya perkenalannya, nama Anda siapa nih, biar bisa diambil nilainya ya. Jangan diam-diam nanti setelah selesai Anda presentasi Pak tidak tahu ini yang bicara itu siapa ya. Jadi nanti Anda buat video dengan setiap kali bicara ada nama ya,
Ada pasti pintar ya, sudah pintar membuat video ya. Ada namanya atau tulis omong saja, perkenalkan nama saya ini, NIM saya ini, saya akan mempresentasikan bagian ini ya. Boleh 3 sampai 5 menit ya. Boleh lebih juga boleh. Nah, ini Pak hanya kasih panduan biar kalau Anda 5 orang berarti mungkin 25 menit ya kira-kira gitu. Atau 15 menit kalau 3 menit 3 menit ya, itu juga boleh. Berdasarkan referensi dalam yang Anda baca di file PDF yang dikirim ya, sudah dikirim di Google Classroom ya. Setelah membaca dokumen secara keseluruhan, buatlah presentasi dalam bentuk video sesuai materi pada pembagian kelompok ya. Jadi materi yang juga sesuai dengan pembagian kelompok ya. Jadi jangan kenapa sudah bagi, jadi sesuai ya. Setiap kelompok membuat video dalam format MP4 atau AVI sesuai bagian yang telah dibaca atau dapat mengirim link YouTube ya. Nah, kenapa pakai MP4? Karena bisa diproses di beberapa platform ya. Ada juga platform-platform yang seperti HP menggunakan Apple itu ya. Itu mungkin agak susah kalau kita nonton dari sistem operasi yang lain. Tetapi kalau memang ini Anda mengirim link YouTube-nya saja. Mungkin Anda punya YouTube, nanti ketua kelompok punya link YouTube atau dibuatkan gratis toh. Anda tinggal kirim saja nanti ditonton ya. Nah, dengan link YouTube lebih bagus lagi ya. Karena nanti semuanya bisa mengkomen, bisa mencek, bisa menonton di link kalian ya. Nah, jika pada bagian yang Anda presentasi ada gambar, bagan atau flowchart harus dijelaskan. Jadi sebenarnya poinnya di tugas ini Anda menjelaskan flowchart ya, itu lebih bagus. Kan banyak flowchart. Nah, pada setiap anggota kelompok wajib presentasi ya, agar dapat diambil nilai UTS. File video dikirim paling lambat 2 minggu dan diambil jadi nilai UTS. Sehingga nanti pada tanggal 19 April 2 minggu lagi itu, Pak harapkan nilai-nilainya, videonya sudah ada semua ya. Tapi kalau misalnya sampai tanggal 19 belum ada, Anda ada alternatif, bisa presentasi melalui live Zoom tanggal 19 nanti. Jadi ketika Pak buka Zoom, mungkin 10 menit atau 15 menit Anda yang presentasi. Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Kalau tidak lebih dari itu, berarti nilai UTS-nya sudah tidak ada ya. Anda harus cari lainnya. Karena semua anggota kelompok itu sudah dibahas dan sudah videonya sudah dikirim ya. Jadi tidak boleh meniru-meniru kelompok yang lain. Jadi semua berakhir di tanggal 19 ya. Atau mau presentasi offline juga boleh ya, pada waktu jam kuliah hari Selasa minggu depan 12 April atau 19. Misalnya ada yang sudah siap, Pak, kami bisa hari Selasa minggu depan presentasi di kelas. Nanti kita bisa cari kelas ada presentasi ya. Jadi 2 minggu ini ke depan ini kita jadikan sebagai presentasi ya. Jadi kuliahnya itu presentasi dikasih waktu 12 sampai 19. Jadi kalau Anda 6 kelompok, ya mudah-mudahan tanggal minggu depan itu sudah ada yang sudah siap ya. Gitu ya. Nah, untuk live Zoom atau offline dipersiapkan dengan baik ya. Pengalaman Pak yang anak teknik gitu ya. Saat presentasi ada anggota kelompok yang tidak masuk Zoom. Kenapa? Karena paket data tidak ada atau karena daerahnya ada alasan macam-macam lah. Itu nanti tidak ada nilai ya. Karena live ya, jadi semua harus masuk. Makanya alternatifnya bisa menggunakan video. Nah, referensi tugas bisa di Google Drive ini ya, Pak sudah kirim juga di Google Drive. Ini ada beberapa file. Yang Anda cari itu file tentang pandemi COVID. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini sehingga selesai sudah materinya. Oh ya, tadi Pak lewati itu yang ini ya. Tadi Pak tanya kelas A, Pak tanya, apakah Anda sudah belajar mengenai flowchart? Katanya belum. Betul ya? Padahal di algoritma harusnya ada ya. Tentang notasi-notasi ini Anda sudah mengerti belum? Ini Pak ambil salah satu contoh saja. Sudah dipelajari belum ya di ini? Flowchart-nya? Notasi-notasi flowchart. Mana kalian SI ya? Kalau TI pasti sudah.
Di SI kan dapat algoritma juga ya. Kalau ada yang bisa jawab. Nah, ini Pak tunjukkan ini ya. Ini sudah kelihatan di sini di PowerPoint ini. Pak tunjukkan notasi-notasi flowchart. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya ini harus ini ya. Anda cek di Shape atau Anda cari di Google, YouTube banyak ya tentang notasi flowchart. Nah, ini ada flowchart. Nah, ini ketika kita klik ke ininya atau apa namanya panelnya di sini, ini langsung keluar ini. Contohnya ini ya. Kalau segi 4 itu adalah notasi proses ya. Ini notasi proses. Ini Pak tunjukkan yang umum-umum saja yang biasa dipakai di flowchart. Ya. Setelah itu yang berikutnya ini alternatif proses. Nah, yang ini di session. Di session itu banyak. Kalau di session itu kalau di algoritma pseudocode ya, yang pakai kalau pseudocode itu kan menulis ya. Seperti coding lah. Jadi algoritma itu bisa dinyatakan dengan dua cara. Cara pertama itu dengan flowchart, bahkan alir ini. Cara yang kedua adalah pseudocode. Nah, pseudocode itu coding ya. Mulai ya apa namanya? Input nilai A, input nilai B, tambahkan nilai A dan B dan disimpan nilai C. Nah, itu pseudocode ya. Nah, setelah itu simpan, selesai. Nah, kalau di flowchart ya seperti pakai bagan-bagan. Sebenarnya lebih efisien menggunakan coding, tetapi kalau Anda mau buat flowchart secara umum, ya itu lebih banyak menggunakan flowchart ya. Tapi kalau sudah rinci-rinci ke arah pemrograman, nah itu Anda lebih bagus menggunakan pseudocode. Nah ini ya ada di session. Kalau di session ini keluarannya biner 2 ya. Ya atau tidak, yes atau no ya. Setelah itu ada data. Data itu jajaran genjang ini ya. Ada juga predefined process, ada internal storage. Nah, ini ada dokumen ya. Misalnya ada flowchart menghasilkan dokumen, maka ditampilkan seperti ini. Nah, ini terminasi. Terminator itu ada 2, awal dan akhir ya. Start and end atau mulai dan selesai. Ya, jelas ya? Nah, ini Pak tunjukkan di sini ya. Nah, ini kelihatan ya flowchart-nya ya. Ini Pak contohkan. Nanti Anda jelaskan, ada pelajaran Anda jelaskan ya. Nah, misalnya mulai, terminasinya ini ya. Mulai, awal, dan akhir. Ya. Langsung ada di session. Nah, kalau bacanya bagaimana ini? Biasanya pertanyaan, apakah aktivitas dapat ditunda selama darurat COVID-19? Ini kan tanda tanya ya. Kalau di session kan tanda tanya. Jawaban ya atau tidak. Kalau ditunda, ya berarti ini. Proses ya. Ini segi 4 kan proses ya. Hentikan aktivitas, rumahkan personil ya, PHK kan atau rumahkan. Instruksikan untuk tetap dapat dikontak guna menunggu arahan selanjutnya. Ini proses-proses yang dilakukan apabila aktivitas tidak dilakukannya selama COVID atau ditunda. Tapi kalau tidak tetap dilakukan, ya, langsung lagi ditanya, ada di session lagi di sini. Apakah aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif? Ya atau tidak? Kalau ya, ditanya lagi nih, apakah aktivitas dapat dilakukan dari rumah? Kalau ya, susun rencana kontingensi ya dengan strategi pemulihan melalui rumah. Gitu ya. KDR ya, kerja dari rumah. Kalau jika tidak dilakukan dari rumah, maka aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif lainnya ya. Atau alidayah. Begitu ya. Nah, ini. Ya atau tidak. Ya, gitu ya. Ya, kalau tidak, ini page off-nya selesai. Ya. Kalau ya, maka tentukan wilayah, kemungkinan kecil diterapkan karantina wilayah. Koordinasi dengan pihak yang ditunjuk pemerintah, yaitu Satgas COVID-19. Lalu susun dokumen BCP dengan strategi pemulihan kerja di lokasi alternatif atau susun BCP dengan strategi pemulihan alidayah. Nah, itu kalau di lokasi alternatif, bukan di rumah, tapi di lokasi lain. Tapi kalau di rumah, ini apakah aktivitas dilakukan di lokasi alternatif? Tidak, maka masuk ke sini. Apakah aktivitas dapat dimodifikasi? Ya atau tidak. Gitu ya.
Nah, kalau tidak ya masuk di sini. Kalau ya susun BCP dengan strategi pemulihan. Jadi ada buat BCP lagi ya dengan strategi pemulihan. Setelah itu naik lagi ke sini. Lokasi di season lagi di sini. Jadi sebenarnya semacam sirkular ini ya. Tapi dalam flowchart ya sebenarnya sirkular ini dihindari ya. Bagaimana menghindari ini? Kalau dibuat program itu ya nanti muter-muter, looping ya, terjadi looping. Nah ini salah satu flowchart yang Anda bisa pelajari dan nanti Anda jelaskan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa melalui grup, bisa melalui grup ya. Nah, ini karena COVID kita semua alami ya, jadi menurut Pak Anda juga bisa agak mengerti lah. Salah satunya kita kuliah dari rumah itu juga melalui flowchart ini. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Nanti jadi langkah pertama Michael ya, keluar kelas bagi kelompok ya. Langkah keduanya topik-topiknya itu sudah di-share ke teman-teman, dibagi-bagi, dipelajari sehingga langsung dikerjakan. Nanti tinggal Anda rapat secara online atau bagaimana. Setelah itu dikoordinasikan atau sekarang boleh kumpul ya tapi dengan prokes untuk membagi tugas. Dari 5 orang itu misalnya ada 3 flowchart, berarti 2 orang misalnya 1 flowchart, tinggal ganti-gantian begitu ya. Intinya dalam kelompok itu harus ada moderatornya, setelah itu ada pembagian tugasnya, ya. Boleh ya, sehingga semuanya mendapatkan ini ya porsi ya yang sama ya. Tidak boleh satu kelompok 1 orang itu menjelaskan awal dari sampai akhir, yang lain hanya selamat pagi, terima kasih ya. Nanti nilainya kecil gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ini apakah yang lain mungkin ikuti kelas A tadi ya, jam 8 ya, jadi hanya 14 orang. Ada siapa? Nofrenson? Ya, Pak. Ada. Ya, kalau bertanya silakan. Ini semua sudah siap ya UTS minggu depan. Jadi UTS-nya mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis itu dalam bentuk presentasi ya. Jadi Anda kirim video itu sudah dijadikan sebagai jawaban UTS. Makanya semua harus berperan di situ ya. Nah, mungkin jadi nilainya beda-beda tergantung dari apa namanya cara presentasinya ya. Dan kalau tentang videonya ya mungkin yang bagus berarti nilai itu pengaruh ke nilai kelompok ya, nilai kelompok biar representatif. Tapi kalau ada video yang gelap-gelap ya, yang muka orangnya tidak terlalu kelihatan, itu juga banyak itu kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi kalian usahakan yang bagus ya. Kan waktunya 2 minggu ya, jadi bisa sampai tanggal 19. Tapi kalau minggu depan ada yang sudah siap, boleh. Oke. Kita punya waktu 5 menit lagi sih sampai jam 11 ya. Oh ya, mengenai kelompok PKM kemarin ya, Pak tidak tahu ya, yang Michael ya yang jadi kirim Michael punya kelompok ya. Ya Pak, sudah Pak. Ya, dari 5-6 proposal yang sudah siap, ternyata jam 7 itu sudah servernya sudah down itu ya. Mungkin karena dari Aceh sampai Papua seluruh mahasiswa yang mengirim di hari yang sama, maka tidak bisa diakses itu ya. Pak lihat Ernie Natonis, ada kelompoknya, ada berapa kelompok itu yang tidak bisa masuk ya, memang gitu kan, karena hari H itu memang sangat ini. Tetapi Pak ini sampaikan bahwa Anda tetap pertahankan ya tugas itu. Nanti ada hibah lagi ya, mungkin bulan depan, itu namanya program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Jadi proposal Anda sudah ada itu nanti dikembangkan lagi ya. Nah, itu nanti Pak jadikan mungkin di UAS ya nanti ya. Bagian dari UAS. Artinya tetap disimpan di keep ya proposalnya. Nanti tinggal dimodifikasi sesuai dengan
panduan dari hibah-hibah yang lain. Karena program kreativitas mahasiswa kemarin sudah lewat. Tapi mungkin Michael sudah dikirim. Nah, mudah-mudahan ya bisa didanai. Wah, kalau sudah bisa didanai, wah, bagus itu ya. Anda bisa bekerja dengan uang ya dari Dikti, kan bagus. Nah, tinggal nanti memenuhi kriteria dari Dikti itu ada laporannya, laporan kemajuan, laporan akhir. Nah, Pak rasa nanti Pak akan pandu yang bisa diselesaikan ya. Oke, ada lagi mengenai UTS-nya, mengenai soalnya. Anda sudah siap semua ya? Oke. Ya, kalau tidak ada, kita ambil gambar bersama. Ya, jadi untuk ini ada 15 orang ya. Ini semuanya sehat-sehat ya. Kalian jam 10 ini lebih segar ya. Tadi jam 8 itu ada yang baru bangun, masih usap-usap matanya ya. Kalau jam 10 Pak yakin Anda sudah mandi ya, sudah makan. Oke, satu mana nih? Cornelius, Maria, Nurul, Rosalia. Mana gambarnya? Nofrainson. Oke, wah Nofrainson baru bangun ini. Enggak, baru dari kamar mandi. Oh, baru dari kamar mandi. Ya. Ya, ini suka duka kuliah online ya begini ya. Iya. Mana Cornelius? Wah, Cornelius masih tidur nih. Maria, Nurul, Rosalia. Nah, ini atau kameranya rusak ini. Ini nanti ada penilaian-penilaian juga ya, sering Zoom-nya sering ini nanti karena penilaian Pak sudah sampaikan di awal dari presensi Zoom juga. Kehadiran adik-adik itu. Wah, ini motornya siapa ini? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip ya. Ya, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Sampai jumpa di UTS nanti ya. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Nanti koordinasi lewat WA Group. Ya, sama-sama. Ya.